Anda Yardin Hasan. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang. Makin segar ini jalan Konverta. Nah, kita akan banyak nanti diskusi soal persiapan Konverta, dan yang menarik adalah tema Konverta Aji Palu ini masih dengan isu-isu pilkada gitu, Ya. atau politik lokal. Nah, temanya adalah menjaga integritas ruang redaksi di aras politik lokal. Nah, saya mau mengawalinya ini Ketua dengan apa yang mau disampaikan di tema ini? Apa pesannya begitu? Eh, kita merasa penting untuk menyampaikan ini kepada masyarakat, Ya, agar masyarakat juga punya kepedulian yang sama untuk mengawasi kinerja jurnalis di tahun pilkada. ya, Karena apa? Karena iman jurnalisme di tahun pilkada itu sangat rentan. Dia naik turun. Nah, ujiannya berat kalau iman jurnalisme di tengah pilkada. Karena apa? Karena ini adalah hajatan yang 5 tahun sekali. Semua media itu punya hasrat untuk mendapatkan revenue kue dari hajatan pilkada. Lalu pada saat yang sama, jurnalis juga harus memenuhi hak dan kewajibannya untuk memberikan informasi yang kredibel, terpercaya, kritis kepada publik. ya. Nah, dua kepentingan ini yang harus diselaraskan dalam ruang redaksi. Kalau kemudian jurnalis dan media itu tidak bisa memberikan porsi yang sama dalam hal informasi-informasi pilkada, baik itu kepentingan publik maupun kepentingan pers itu sendiri, di mana kepentingan bisnisnya mungkin jauh lebih dominan, maka ini akan yang di ujungnya nanti yang rugi adalah publik. Nah, itu yang harus kita jaga. Gitu. Kan kalau kita bercermin di Pilpres kemarin, Ketua, memang ini kelihatan sekali. Iya, bahwa betul. Ada banyak media yang mengesampingkan independensinya itu. Iya. Nah, kalau kita di politik lokal, teman-teman media atau beberapa media ini juga bisa berpotensi untuk menghilangkan independensi itu karena ada kesepakatan-kesepakatan itu. Ya. Itulah potensinya itu besar sekali. Karena ini adalah hajatan yang hanya 5 tahun sekali. Lalu kemudian kapitalisasi modal di dalam industri pilkada itu kan besar. Betul. Maka kemudian praktisi pers juga dia akan mengambil kesempatan untuk memanfaatkan ruang yang langka ini. Nah, disitulah kemudian beberapa waktu lalu Aji mengeluarkan surat edaran. Surat edaran itu adalah agar sebagai perusahaan pers itu kita diberikan ruang untuk memanfaatkan ruang komersil. Kita harus mengambil untung juga dari pilkada ini, tapi pada saat yang sama hak-hak publik untuk mendapatkan informasi yang kritis dari para kandidat itu tidak bisa kita abaikan. Itulah yang saya menyebutnya sebagai hukum besi dalam jurnalisme. Nah, disitulah kemudian independensi kita diuji. Nah, di ujungnya nanti ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kita kepada publik. Karena apa? Kita menggunakan undang-undang pers itu untuk melegitimasi profesi kita di jalanan. Kita di jalan melakukan liputan, menyambi para narasumber itu, kita melegitimasi profesi kita dengan undang-undang pers. Nah, di dalam undang-undang pers itu adalah kepentingan publik itu kan menjadi sangat penting. Lalu kemudian kemewahan yang diberikan oleh undang-undang pers itu kita abaikan karena kita lebih mengedepankan kepentingan domestik dari media itu sendiri. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, makanya kenapa Aji merasa perlu untuk mengeluarkan surat edaran. Dan kenapa surat edaran itu bagi kami menjadi penting? Karena pada sebulan 2 bulan terakhir Aji Palu itu mendapatkan setidaknya mendapatkan belasan aduan dari para pihak. Ya, saya pikir ini adalah orang-orang yang yang merasa terganggu dengan performance pers di publik. Nah, saya kira ini harus kita sahuti dengan baik kawan Roni. Karena apa? Karena itu artinya publik masih memberikan kepercayaan kepada kita. Kalau dia tidak percaya, untuk apa jangan memberikan masukan kepada Aji? Ini ada wartawan yang offside. Ini ada jurnalisme yang dan macam-macam. Artinya dia masih memberikan kepercayaan kepada pers untuk menjadi kanal yang kredibel untuk informasi-informasi pilkada. Oke. Nah, di beberapa organisasi pers, salah satu yang paling intens dan paling tegas menurut saya, bukan berarti yang lain tidak tegas,
Aji ini betul-betul sangat konsen mengawasi soal independensi, khususnya di anggotanya sendiri. Betul, ya. Ini kan ada beberapa kawan-kawan yang terlibat langsung di menjadi tim sukses gitu. Yeah. Ada yang menjadi jubir, ada yang terlibat langsung dalam kampanye aktif. Nah, kalau di di keanggotaan Aji, kalau misalnya ada anggota yang ini penegasan saja begitu. Iya. Apakah Aji akan mengambil sikap tegas kalau misalnya ada anggota yang terlibat langsung misalnya menjadi tim sukses? Sejauh ini kadar untuk pelanggaran kode etik misalnya tidak independen dan sebagainya itu baru sebatas misalnya menjadi embedded dengan kandidat itu sendiri, maksudnya oleh redaksinya wartawan ini diikutkan dalam tim misalnya kemana-mana. Tugas liputan berarti ya? Ya, ikut liputan. Nah, kami memberikan karena ini adalah amanat redaksi dari perusahaannya untuk kepada wartawan yang bersangkutan. Kita memberikan pagar yang jelas di situ. Saya bilang oke lah. Kita bilang oke lah, tidak apa-apa, ikutlah dalam kegiatan itu, tapi kita tetap independen. Independen maksudnya adalah setiap editorial yang disampaikan kepada publik itu adalah hasil dari pilihan redaksi itu sendiri, bukan karena pesanan dari atas, bukan karena pesanan dari kiri kanan, karena sebagai konsekuensi dari misalnya ada pembayaran iklan dan sebagainya. Tidak ada apa-apa itu, tapi ini harus kalau misalnya kelihatannya itu misalnya memihak atau apa, itu mungkin dalam konteks editorial. Kita ingat tahun 2019, kawan Roni, 2019 itu waktu Pilpres, bagaimana salah satu koran besar di Jakarta itu editorialnya itu secara sah dan meyakinkan dia deklar kepada publik bahwa kita mendukung salah satu kandidat. Itu adalah sikap redaksionalnya, tapi pada saat itu kesempatan semua kandidat untuk tampil dalam space halaman korannya atau medianya itu harus ada semua, tidak boleh salah satu yang hanya karena kita mendukung ini lalu kemudian hanya dia terus yang tidak memberi space lain. Nah, saya ingin menambahkan ini sekali lagi, mungkin koran ini dia mengikuti media-media di Amerika yang yang demokrasinya sudah matang, sudah mapan, sehingga di sana itu kan kalau koran misalnya Fox News atau Demokrat itu kan kalau CNN itu lebih ke Demokrat, Fox itu lebih ke Republik. Nah, koran ini mungkin mengikuti itu, tapi dia lupa. Menurut saya ini yang dia miss di sini. Dia lupa bahwa di Amerika itu misalnya kalau Hillary kalah, dia tidak mungkin bergabung ke Trump. Atau Biden atau Trump kalah, kemudian dengan Biden kemarin dia tidak mungkin bergabung ke Demokrat. Nah, di Indonesia kan tidak. Begitu kalah dia bergabung. Nah, artinya apa? Ideologi apa yang diperjuangkan dalam hal-hal seperti ini? Nah, menurut saya itu misleadingnya di situ. Gitu. Nah, kalau kembali lagi, kalau Aji sudah mengidentifikasi apalah istilahnya seperti itu. Belum ada pelanggaran berat gitu kan, yang teman-teman yang terlibat langsung, misalnya teman-teman di Aji, tapi itu adalah kebijakan redaksi. Iya, betul. Kalau toh memang teman-teman ini ada yang teridentifikasi jadi tim inti di salah satu kandidat paslon, paling berat sanksinya apa itu dikeluarkan atau? Iya, ada tingkat-tingkatannya. Ini kan administratif, tapi memang sebisa mungkin ini yang dihindari. Nah, yang kita jaga itu adalah sekalipun kemudian oleh redaksinya ditugaskan untuk embedded mengikuti kemana-mana tim kandidat itu, yang kita awasi dan kita jaga itu adalah wartawan ini tidak boleh secara ekspresif, secara eksplisit memberikan dukungannya kepada kandidat tertentu melalui media-media platform media sosial atau apa, itu mestinya tidak boleh. Karena apa? Karena jurnalisme seperti kita tahu itu berdiri di atas semua orang. Dia berdiri bersama publik dan bukan berdiri bersama kandidat. Nah, itu yang harus. Nah, jadi sikap publik itu harus dijaga. Seorang jurnalis tidak boleh berdalih bahwa ini adalah hak pribadi saya.
hak pribadi saya untuk mengekspresikan hak politik saya, terserah saya. Saya mendukung yang mana yang itu toh ini juga di properti saya, di media sosial saya. Itu nggak boleh. Karena jurnalis sebagai profesi di situ melekat tugas-tugas profesionalitas yang oleh undang-undang itu adalah hak publik. Nah, publik ini kan beragam, tidak hanya pada satu kandidat. Nah, itu yang kemudian memang ini tipis, susah agak susah kita pisahkan. Tapi sebagai jurnalis, hal-hal yang elementer begini mestinya sudah selesai. Baik. Gitu. Nah, mungkin dari pribadi lagi ya, kalau memang sudah mau terlibat jadi tim sukses atau salah satu bagian dari paslon, ya mundur lah begitu ya dari organisasi. Karena ada beberapa teman-teman yang jadi jubir, ya saya cek kemarin, si itu bagaimana? Ya mestinya dia mundur. Ternyata dia sudah mundur jadi jadi anggota itu. Nah, mungkin juga teman-teman lain yang ya terlalu terang-terangan lah begitu. Kadang kan kalau di media sosial kelihatan ya. Betul. Nah, ini harus kita imbau supaya harus kita seorang jurnalis ketika dia mendeklar dirinya sebagai jurnalis, dia tidak sekedar mengklaim bahwa saya independen, bukan netral ya, saya independen. Itu tidak sekedar itu, tapi harus terlihat tampak. Nah, terlihat tampak itu bagaimana? Terlihat tampak adalah dia mampu menjaga dirinya untuk tidak show off di media sosial. Nah, ini yang agak susah kita hari-hari ini karena apa? Kedekatan personal, lalu kemudian garis pagar api yang kita kenal, teori pagar api dalam jurnalisme itu kemudian yang kabur karena juga brief dari redaksinya yang mungkin tidak terlalu tegas, sehingga hal-hal yang mendasar begini kemudian menjadi kabur. Nah, kenapa kita harus tegas di sini, kawan Roni, adalah karena kalau kita sudah mengaburkan identitas kita sebagai jurnalis, di ujungnya nanti adalah publik yang rugi karena dia tidak mendapatkan informasi yang baik. Betul. Nah, salah satu untuk mengukur sejauh mana independensi jurnalis adalah jurnalis itu mampu untuk mendeteksi track record para kandidat. Dia telanjangi, dia habisi, dia belajeti apa kandidat ini tentang track recordnya, selama ini seperti apa. Kan gampang. Orang mengatakan visi misinya itu cara mengukurnya adalah seberapa jauh, seberapa dekat visi misi yang disampaikan dengan apa yang dilakukan selama ini. Kan begitu. Itu bisa kita periksa di visi misi. Misalnya, kandidat kita yang berseliweran di seluruh Sulawesi Tengah. Track recordnya di bidang lingkungan apa? Apakah dia juga saat itu sumbangsi terhadap lingkungan? Apakah dia juga bagian dari yang mengeluarkan regulasi untuk terjadi degradasi lingkungan? Itu harus kita sampaikan. Nah, kalau ini kita sudah sampai pada titik itu, maka insya Allah kita harapkan publik akan mendapatkan pilihan-pilihan yang jernih karena kualitas jurnalisme kita yang baik, begitu. Apalagi hari ini kita berusaha untuk menyampaikan informasi pilkada secara jernih, secara bening, agar mata batin publik itu bisa mendapat informasi yang kredibel. Jika kita seperti saya, Radni, dan kawan-kawan semua yang menjadi jurnalis tidak mau mengambil peran itu, maka ini akan disabotase oleh media-media sosial. Baik. Nah, media sosial ini ya kita tahulah seperti apa. Dia akan mengaburkan fakta, mengaburkan makna, dan kalau kemudian itu menjadi standar informasi buat publik dalam konteks pilkada, itu bahaya. Nah, kita masih dengan isu arah politik lokal ini, karena ini menarik, Ketua. Itu harus kita bahas memang. Ya, nanti sebentar kita soal bagaimana persiapan Komverta ini, karena ini juga bagian dari Komverta sebenarnya. Tapi isu yang tema yang dibawa oleh teman-teman Aji di Komverta ini adalah isu yang harus juga publik bisa kita beri pencerahan. Nah, Pak Ketua, tema yang dipilih oleh Aji dalam Komverta ini, saya kira juga ada korelasinya dengan tadi Ketua sudah menyebut soal isu lingkungan. Betul. Seperti kita tahu, kita di Sulawesi Tengah ini kan sekarang dikelilingi oleh aktivitas pertambangan. Betul. Nah, kalau Aji khususnya Ketua melihat para kandidat-kandidat ini dalam pasti sudah baca juga. Ya, betul. Pesan-pesan mereka ketika deklarasi dan di panggung-panggung. Iya. Apakah isu lingkungan ini juga ada mereka sebutkan, khususnya misalnya kita yang di daerah daerah Watu Sampu yang Lingkar Tambang pokoknya yang kemarin rame-rame soal itu, dituntutlah beberapa kandidat maupun pemerintah apa solusinya soal itu. Kalau Aji melihat ini,
apa mereka juga berpihak pada itu di bagian-bagian mereka menyampaikan eh, apa namanya pidato-pidatonya saat menemui Oke. konstituen mereka. Politik ini selalu ada dua dimensi. Oke. Ada politik halaman depan dan politik halaman belakang. Iya. Dan halaman depan ini yang kita tidak harus kritis karena dia tampil di panggung di panggung kampanye itu menyampaikan banyak hal, misalnya soal lingkungan tadi, dia akan melakukan ini, melakukan itu. Tetapi di halaman belakang kita harus lihat, jangan-jangan yang dia katakan itu justru tidak seperti itu. Oke. Jangan-jangan juga dia sedang kongkal-linggong dengan para pemain-pemain tambang ini yang bukan cuma pemain tambang yang resmi atau yang seperti apa, tapi justru pemain-pemain yang ilegal. Nah, jadi disitulah kemudian kita publik, terkhususnya jurnalis itu tidak boleh serta-merta percaya dengan apa yang tampil di halaman depan politik. Karena saya mau bilang begini, kawan Roni, kita jangan mencari kejujuran di mimbar kampanye, itu bullshit. Itu nggak ada. Karena pencitraan itu selalu ada di halaman depan panggung kampanye, dan kita dengar saja, kita datang di kampanye, kita dengar, kita simak penyampaian oleh tim suksesnya, tapi pada saat yang sama jiwa kritis itu harus ada. Kita harus lihat dia berbicara seperti ini, misalnya akan menertibkan industri-industri tambang ilegal atau meninjau kembali izin-izin yang membahayakan lingkungan, masyarakat dan sebagainya. Tapi kan kita lihat track record-nya bagaimana. Nah, saya kira kita semua, Roni dan semua kita yang ada di sini, jurnalis di Sulawesi Tengah yang mungkin ratusan, tahulah latar belakang kandidat kita di Sulawesi Tengah seperti apa. Begitu. Nah, kita jurnalis itu tidak boleh menyembunyikan itu. Harus kita sampaikan. Saya sudah mengumpul visi misi para kandidat yang ada di lingkar tambang. Saya lihat memang masih lip service. Tapi sebagai sebuah janji, oke lah kita terima, daripada tidak berjanji sama sekali. Kan itu juga namanya kampanye, itu kan janji, tapi janji itu harus terukur. Kita lihat apakah janji itu cukup dekat dengan track record-nya dia atau tidak. Begitu. Jadi memang saya setuju tuh dengan apa yang disampaikan ketua, yang di panggung-panggung itu tidak boleh juga terlalu ditelan mentah-mentah oleh teman-teman. Iya, tidak ada kejujuran di member kampanye. Tidak ada kejujuran, itu poinnya. Baik sekali, ketua, saya mau ke persiapan Konverta ini, Konverta ke-9. Bagaimana persiapan teman-teman ini? Per hari ini kita seterus di konsolidasi kita dengan panitia teknis itu sudah sangat sekarang sedang berjalan, dan insya Allah mungkin sekitar 60-80% sekarang, tinggal perintilannya yang kecil-kecil yang dilaksanakan. Teman-teman yang utusan dari luar kota juga sudah berkomitmen untuk datang, kemudian materi-materi yang akan dibahas di Konverta itu juga sudah disiapkan. Nah, ini saya mau ngasih bocoran sedikit bahwa nanti Aji itu akan merekomendasikan, di samping rekomendasi internal adalah sikap-sikap publik Aji terhadap sosial politik di daerah dalam setidaknya 3 tahun ke depan. Karena kita melihat bahwa 3 tahun ke depan itu otoritarianisme itu sepertinya akan menggejala. Menggejala karena apa? Karena otoritarianisme itu kita lihat adalah kalau kita melihat rezim yang akan baru nanti di pusat secara nasional, itu cenderung resisten terhadap kebebasan berekspresi. Tanda-tandanya satu itu, Ronik, sudah kelihatan. Misalnya ada upaya untuk mengubah atau merevisi undang-undang kemarin yang sempat ramai. Itu adalah yang korbannya nanti adalah kita ini. Nah, itu adalah salah satu indikasi bahwa memang rezim ini harus kita waspadai. Nah, itu yang kemudian akan kami godok dan akan kami rekomendasikan sebagai rekomendasi eksternal di Konverta. Lalu kemudian soal isu-isu lingkungan itu penting, pertimbangan-pertimbangan teknis, sehingga kemudian ini kita skip, kita abaikan, lalu kemudian kita ganti dengan surat edaran yang kemarin. Oh, begitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan ada diskusi-diskusi menghadirkan beberapa pihak terkait dengan isu-isu ini. Tapi kemarin ada press release yang sudah dimuat juga, ketua juga sudah bicara di situ. Rencananya tanggal berapa ini ketua dan di mana tempatnya? Karena mungkin ada beberapa teman-teman juga pengen melihat bagaimana. Nanti teman-teman aliansi
sipil, kita undang semua anggota AJI, mantan anggota Iya. AJI, kemudian tokoh-tokoh publik yang kita lihat pekerjaannya itu masih beririsan dengan ideologi AJI, misalnya Komisi Informasi, KPID, Ombudsman, dan Komisi Informasi, Kominfo. Nah, itu semua kita undang karena apa? Kita melihat mereka-mereka ini relatif masih wilayah kerja itu masih dekat dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh AJI, yakni kebebasan berekspresi, keterbukaan. Tanggal 7 ya? Iya, tanggal 7. Kita rencananya tanggal 7 di Hotel Jazz. Kita mungkin ya undangannya kita list itu sekitar 150-an orang kalau misalnya datang semua. Ya. Setelah itu kita memanage Konverta ini tidak semata untuk memilih pengurus dan menentukan program, tetapi juga untuk supaya masyarakat pers ini guyup. Kita guyup, di situ mungkin kita bersilaturahmi, lalu kemudian muncul pemikiran-pemikiran tentang apa yang harus kita lakukan untuk mendobrak kejemutan berpikir publik, kejemutan berpikir birokrasi yang selama ini sudah stagnan dan tidak cenderung abai pada isu-isu publik, khususnya soal lingkungan, demokratisasi HAM dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Makanya kemudian kita menyimpulkan, ayo kita teman-teman kita undang semua anggota-anggota AJI yang sudah selama ini sudah bertebaran, mantan anggota AJI yang bertebaran dan punya resources yang luar biasa. Baik. Kita bahas sama-sama. Termasuk senior-senior pendiri ya. Iya, betul. Nah, Pak Ketua yakin satu hari itu bisa selesai konvertanya, karena saya kurang yakin ini karena AJI ini dinamikanya agak keras-keras bagaimana begitu ya. Kalau keras-keras juga tidak sama lah dengan organisasi lain seperti PFI, IJTI, PWI sama lah. Cuma memang dinamikanya mungkin bisa agak dinamis dia, agak dinamis. Tapi itu mudah-mudahan nanti tidak sampai misalnya berlaku 1 hari, 2 hari, karena itu berat juga konsekuensinya buat kita. Karena resources kita terbatas. Tapi mudah-mudahanlah bukan soal perdebatannya, tapi bagaimana keputusannya itu bisa yang sangat substansif. Karena kita berusaha nanti ke pengurus baru itu hasil konverta yang misalnya soal rekomendasi eksternal itu bisa ditawarkan kepada publik, kepada otoritas tentang apa yang menjadi kegelisahan masyarakat pers khususnya AJI selama ini. Nah, Ketua, ini apa yang mau disampaikan ke teman-teman calon peserta konverta ya? Saya bilang calon karena nanti di situ kan ada kandidat. Iya, betul ya. Nah, saya lihat ada beberapa anak-anak muda yang sepertinya berkeinginan begitu. Untuk ya mungkin jadi calon ketua dan sekretaris. Oh iya, kalau ketua melihat anak-anak muda apa yang harus didorong ke teman-teman ini. Jadi biasanya kan ada bicara junior senior, itu yang akhirnya anak muda yang teman-teman yang baru bergabung itu mematahkan untuk mau juga berkontestasi begitu. Nah, sementara bagaimana Pak Ketua masih mau maju lagi atau dari generasi? Kalau di AJI itu memang dikotomi senior junior itu dalam konteks usia memang itu tidak bisa diabaikan. Pasti kelihatan yang sudah ubanan, yang sudah macam-macam itu adalah sesuatu yang alami dan tidak bisa. Kalau konteks senior dan junior itu di situ kelihatan. Tapi kita memahami senior dan junior itu bukan semata karena dari pendekat dimensi ideologi, dimensi biologisnya, tapi juga soal karya. Untuk apa dia senior kalau tidak ada karyanya? Kan Betul, setuju itu. Nah, kalau kaitannya misalnya soal mau jadi ketua atau tidak, apakah junior atau junior, bukan di situ diskusinya. Tapi di AJI itu kita memaknai bahwa semua anggota AJI kita meyakini bahwa mereka sudah memahami kompetensi jurnalis, kompetensi teknis soal membuat berita dan sebagainya itu sudah selesai. Kita memang mencoba memahami seperti itu. Nah, jadi syarat yang substansif dalam sebagai seorang ketua AJI itu bukan soal kecakapannya membuat investigatif news dan sebagainya, bukan itu. Walaupun itu memang mestinya harus ada. Tapi seberapa besar nanti, seberapa kuat nanti anggota calon ketua dan bahkan mungkin juga seluruh anggota AJI itu memahami
ideologi Aji, ideologi jurnalisme itu dulu yang penting. Misalnya soal 9 elemen jurnalisme yang disampaikan oleh Bill Kopacz dan tim Rosenthal itu, bahwa pengabdian terbesar jurnalisme itu bukan kepada pemilik koran, bukan kepada kekuasaan, tapi kepada publik. Nah, hal-hal mendasar seperti ini harus diketahui, harus sudah ada di alam bawah sadar calon ketua Aji. Karena itu ideologinya itu. Kalau dia sudah bisa menyampaikan itu, ya bisa memahami itu, menempatkan dirinya sebagai menempatkan jurnalis itu sebagai instrumen advokasi publik. Nah, itu saya pikir cukuplah di situ dulu. Yang lain-lainnya nanti mengikut. Karena itu kan nanti yang akan mengaburkan batas independensi dan tidak independennya di situ. Begitu soal perspektif. Apa ada kemungkinan aklamasi atau harapannya ketua bahwa ini kalau bisa ada beberapa begitu supaya demokrasi di Converta ini bisa terlihat begitu? Itu nanti tergantung dinamika sidang ya. Tapi dua-duanya juga sah, mau aklamasi, mau surat terbanyak. Tidak tidak, itu bukan hal yang perlu kita risaukan. Tapi sejauh yang kita mau tuntut yang kita mau minta dari ketua Aji terpilih nanti adalah apakah kandidat itu yang kita dapatkan dengan mekanisme aklamasi mampu mampu memahami dan menjalankan secara solid apa yang saya sampaikan tadi. Pun demikian halnya kalau misalnya dia terpilih secara voting suara terbanyak, juga yang tadi itu tidak boleh diabaikan. Ini adalah jangkar moral hukum besi sebagai ketua Aji, yaitu gitu pemahamannya soal ideologi tadi. Baik, ketua, kita sudah di penghujung ini. Menarik soal tema yang diangkat oleh Aji di Converta kali ini. Kemudian tadi ada poin atau ada semacam penegasan dari ketua bahwa ketua Aji itu ya memang harus DNA-nya harus jurnalisme, memihak kepada masyarakat publik. Yang terakhir mungkin Pak Ketua, apa yang mau lebih ditekankan penegasan untuk di Converta ini, khususnya untuk teman-teman yang akan berkonverta yang ke-9 ya? Silakan. Converta ini jangan dimaknai sekedar untuk siklus 3 tahunan. Yang memilih pengurus dan memilih menentukan program, tapi bukan soal itu. Tapi bagaimana Aji ini mengangkat kembali nilai-nilai ideologinya sesuai dengan semangat Sirna Gali. Aji itu pada Tripanji Aji itu harus menjadi jangkar moral utama oleh kita semua, siapapun anggota Aji, itu untuk menjadikan ini sebagai tanda kutip kitab sucinya. Nah, kemudian dalam tataran praktis itu misalnya menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya itu prinsip-prinsip ideologi itu harus memang itu harus dijalankan. Sebab dengan itulah kemudian kita bisa mendapatkan kepercayaan publik. Kita hari ini itu balapan di sirkuit dengan media-media sosial. Dan itu kalau kita kita kalah, itu kalahnya itu bukan karena soal kalah cepat atau lambat, bukan itu penglihatannya. Tapi apakah informasi yang kita sampaikan itu bisa memberikan nilai tambah buat publik? Itu sebenarnya soal cepat dan lambat itu pasti media sosial lebih cepat, tapi bukan itu concern kita. Kita adalah bagaimana informasi yang kita sampaikan itu memperkaya memperkaya nurani batin publik untuk jadikan sebagai standar informasi dia. Begitu ya, saya kira itu harapan, dan selama ini yang menurut saya menjadi pekerjaan besar tidak saja bagi Aji tapi kita semua praktisi pers. Dan untuk teman-teman yang masih dari luar kota, mungkin besok sudah mulai menuju Palu, mudah-mudahan selamat di perjalanan, dan kita berkonverta dengan Riang Gebila, dengan Riang Mira. Apa yang kita lakukan selama 1 hari tanggal 7 itu bukan untuk Aji, juga bukan untuk masyarakat pers, tapi untuk publik. Baik sekali, Pak Ketua. Saya kira apa yang disampaikan Ketua Aliansi Jurnalis Independen Palu ini menjadi perhatian kita semua, khususnya kita masyarakat pers. Karena yang paling penting adalah tugas kita adalah bagaimana mengawal kepentingan masyarakat umum atau publik, khususnya kita di Sulawesi Tengah. Terima kasih
Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Palu, Yardin Hasan, atas waktunya sudah merespon undangan kami. Mungkin next kita akan banyak diskusi lagi soal isu-isu pers lainnya, Pak Ketua. Terima kasih. Baik, sahabat podcast, demikian podcast kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dengan narasumber lain, tetap di Media Suara Palu. Jika suara Anda ingin didengar, tempatnya di sini, di Media Suara Palu. Saya Roni Sandi pamit, terima kasih. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.